Izin Pak, Assalamualaikum dari Tanah Toraja Pak. Dari Kabupaten Tanah Toraja, kami kan juga, iya salah satunya juga yang aktif akunnya, belum aktif akunnya tapi katanya bos saya sudah dikirim ke Ibu Rima untuk diupayakan untuk diaktifkan. Kemarin saya sudah coba isi biodata, nggak tahu terkendala di mana itu Pak, apakah di jaringan atau apa, tapi sudah dilapor salah satunya kami dari Tanah Toraja itu Pak, yang dari 4 kabupaten itu. Eh, Mungkin saya ingin bertanya sedikit Bu, dari ke Ibu Amelia yang terkait yang dipaparkan tadi, yang di bagian-bagian akhir itu kan ada slide-nya yang disampaikan bahwa ada metode pengisian di situ yang kita SK-kan terkait pelaku UKM yang ingin mengajukan pinjaman ke Danakur. Mana yang saya tidak terlalu tangkap di situ penjelasan seperti apa, Bu? Apakah dari aplikasinya SIKP yang kita inputkan masuk untuk pengajuannya, ataukah bagaimana juga dengan perbedaannya dengan pelaku UKM yang sudah melakukan pinjaman di bank itu seperti apa? Di bagian-bagian slide terakhir tadi saya tidak terlalu tangkap maksud penjelasannya, Bu. Terima kasih. Sudah jelas Bu, tapi apa, misalkan yang sudah ini Bu, yang sudah terlanjur sudah mempunyai pinjaman kur di bank itu bagaimana? Ya, ini kan yang sebelumnya Pak Bu ya. Oh, oke. Oh, 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 iya. Artinya ini, terima kasih banyak Bu. Ya, ya. Artinya ini terkait pengelompokan ya sebelum ini melakukan pinjaman. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, Assalamualaikum. Izin Bu, sedikit menambahkan Bu. Ya, ya, menarik Bu dari apa yang dipertanyakan dari Pak Jamaluddin di Kabupaten Selayar dan apa yang dijelaskan oleh Bu Amelia dan Pak Imam. Terima kasih banyak Bu. Eh, yang mungkin bolehkah kira-kira kalau saya simpulkan bahwa pengambil keputusan yang paling besar pengaruhnya itu langsung dari bank itu sendiri terkait masalah ini apa, di direalisasikannya dana kur bagi pelaku UKM itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu, apakah misalkan ketika persyaratan dari pengajuan pengambilan dana kur itu menggunakan juga NIB? Karena begini Bu, kami juga punya cerita sedikit di Kabupaten Tanah Toraja. Salah satu dari program di pemerintah ini kan ada penerbitan surat sertifikat, surat rekomendasi BBM bagi pelaku UKM, terkhusus kami di bidang UKM ini. Itu kan 80 liter per bulan itu diperuntukkan kepada pelaku-pelaku misalkan penggilingan kopi, penggilingan padi, sensu atau pengolahan kayu. Nah, itu dipersyaratkan salah satunya di situ harus memiliki NIB asli dan rekomendasi dari kelurahan KTP itu. Nah, kadangkala terhambat di NIB-nya ini, Bu. Seharusnya yang penerbitan NIB ini siapa sebenarnya? Apakah misalkan dari PTSP, kemudian kami juga kan kadangkala juga bisa menerbitkan NIB. Nah, ketika NIB-nya yang terdaftar itu kadangkala bermasalah di KTP-nya dengan nomor WA, artinya sudah terlapor bahwa sudah terdaftar. Kami tidak tahu daftar dari mana, tapi kadangkala pelaku yang datang ini mengurus, kami tanya apakah kita punya pinjaman di bank. Baru dia mengaku bahwa iya saya punya pinjaman. Kami bisa simpulkan bahwa mungkin NIB-nya sudah terdaftar dari KTP dan nomornya ini dari banknya. Menarik juga yang disampaikan oleh Pak Imam tadi bahwa ada ketimpangan dari bank dan Pemda di sini. Kadangkala bank tidak mengetahui bahwa ada, malah yang lebih fatal tadi yang dikatakan Pak Imam, bank ternyata tidak mengetahui bahwa ada aplikasi SIKP ini. Itu kan disampaikan oleh Pak Imam tadi. Nah, kemudian pertanyaan saya yang ketiga itu selanjutnya, seperti apa alur kas yang dicanangkan oleh BRI
dari jenjang pusat ke daerah. Apakah seperti di materi manajemen keuangan itu yang kadang-kadang disampaikan bahwa ada CBA atau rekening saldo nol? Gunanya di situ kan rekening masuk di situ itu sebagai cuma numpang lewat sebagai pengontrol bahwa aktivitas ini sedang berjalan. Apakah seperti itu? Nanti di cabang baru dilempar, tetapi harus nol rekening itu dari rekening masuk itu. Beda lagi ketika rekening keluar, artinya setiap cabang atau daerah itu harus memiliki rekening masing-masing untuk mengolah apa ini apa alur kasnya ini. Ya terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu, ya, Bu Seta Bagat. Terus terang penting juga untuk kami tanyakan ini terkait di Kabupaten Tanah Toraja hal yang tadi itu karena kami terus terang mengambil beberapa data atau menginput data itu dari pelaku-pelaku UKM. Mereka kan datang setiap harinya kami melakukan pelayanan itu untuk menerbitkan rekomendasi BBM ini dan kami pun persyaratkan ini di situ salah satunya. Nah, setiap bulan itu kalau saya rata-ratakan karena saya selalu menginput laporannya saya kirim ke Bupati Dewan Pusakda itu minimal udah 80 dan itu kan bertambah karena berulang setiap bulan mati suratnya ditambah lagi. Nah, itu tadi benar disampaikan oleh Ibu karena kadangkala kami juga mengambil data dari mereka itu dari pelaku UKM ini dan saya masukkan di SKP tapi di aplikasinya sendiri itu tidak tertolak Bu. Artinya eh, walaupun apakah sudah yang disampaikan tadi Bu ada yang sudah belum lunas utangnya itu kan mungkin di banknya terbaca, tapi kalau di aplikasi SIP sendiri ini tidak ini SIKP ini tidak terbaca malah tetap kadang-kala berhasil. Kalau saya input datanya ini kadang-kala tetap berhasil. Entah dia sudah punya atau yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa di tengahnya harus ada kejujuran terkait masalah memiliki utang atau belum atau tapi di aplikasinya sendiri SIKP mah tetap berhasil biasanya itu Bu kalau saya coba input tambahkan dari pelaku yang datang ini. Ini binya tadi yang kadang-kala bermasalah juga dicek ternyata memang sudah punya utang. Saya coba lagi input tapi berhasil dari situ. Terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, makasih banyak Bu Mel. Siap Bu, makasih banyak Bu. Ya.